Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah Santet Buhul Cacing Abin, siksaan untuk si Angkuh. Di sebuah desa terpencil yang terhampar di kaki bukit, suasana kehidupan sehari-hari terasa damai dan tenang. Warga hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Namun, di antara mereka, ada satu sosok yang menjadi pusat pembicaraan. Namanya Pak Suman. Seorang tokoh masyarakat yang sangat kaya, harta melimpah ruah. Rumahnya yang besar berdiri megah di atas lahan paling luas di desa itu, dikelilingi pagar tinggi seolah memisahkan dirinya dari warga lainnya. Sayangnya, di balik kekayaan itu, Pak Suman dikenal sombong, angkuh, dan suka merendahkan orang lain. Bagi Pak Suman, harta adalah segalanya, dan dia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki membuatnya lebih tinggi dari siapapun di desa itu. Setiap kali ada warga yang datang ke rumahnya, berharap mendapat bantuan, bukannya disambut baik, mereka malah mendapatkan cacian. "Kamu siapa berani-beraninya minta bantuan di sini? Sudah miskin, masih juga minta-minta," seru Pak Suman dengan nada meremehkan, sebelum akhirnya mengusir mereka dengan kasar. Tak jarang, ia menutup pintu rumahnya dengan keras di depan wajah orang-orang yang datang dengan penuh harap. Warga desa perlahan-lahan mulai menghindari Pak Suman, karena setiap interaksi dengannya selalu berakhir dengan rasa malu dan sakit hati. Padahal, banyak di antara mereka yang sebenarnya membutuhkan bantuan, terutama di saat musim paceklik datang dan panen gagal. Namun, alih-alih bersikap sebagai pemimpin yang peduli, Pak Suman lebih memilih menertawakan penderitaan mereka, membiarkan mereka tenggelam dalam kesulitan sambil menikmati kemewahan hidupnya. Setiap kali namanya disebut, warga hanya bisa menggelengkan kepala, menahan kekesalan. Pak Suman sudah seperti duri dalam daging bagi desa mereka, sulit dicabut dan terus menyakiti. Semua orang tahu, di balik rumah megah dan kekayaan yang dipamerkannya, tersembunyi hati yang keras dan jiwa yang tak kenal belas kasihan. Kesombongan Pak Suman bukan lagi menjadi rahasia, melainkan bahan cerita yang terus menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya, menghiasi setiap percakapan di warung kopi atau saat warga berkumpul di balai desa. Suatu sore, langit mulai meredup saat idam. Seorang pria parubaya yang sudah lama tinggal di desa itu, mengendarai motornya di jalan setapak desa yang sempit. Dengan santai, ia melintasi jalan yang dikelilingi sawah dan rumah-rumah warga, hingga tiba-tiba terdengar deru mobil yang melaju kencang dari arah belakang. Tak lain adalah mobil mewah Pak Suman yang dikendarai dengan sembarangan, tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Brak, tanpa peringatan, mobil Pak Suman menyerempet motor idam, membuatnya oleng dan jatuh terjerembab di pinggir jalan. Roda motor berputar di tanah, sementara idam terguling dengan luka di siku dan kakinya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Mobil Pak Suman berhenti sejenak, tetapi alih-alih turun untuk menolong, pintu mobil itu terbuka dengan keras, dan keluarlah sosok angkuh Pak Suman dengan ekspresi penuh amarah. "Bodoh sekali kamu ini," bentak Pak Suman tanpa ragu. "Kalau bawa motor jangan kayak orang gak tahu aturan. Malah bikin mobilku lecet,"
Warga yang berada di sekitar segera berlarian mendekat, menyaksikan peristiwa itu dengan kaget. Beberapa dari mereka mencoba membantu Idam yang masih kesakitan, sementara yang lain tak tahan dengan perlakuan Pak Suman. Salah seorang warga memberanikan diri bersuara, "Pak, ini bukan salah Idam. Bapak yang bawa mobil terlalu cepat di jalan sempit kayak gini. Kalau Bapak lebih hati-hati, kejadian ini gak akan terjadi." Namun, bukannya meminta maaf atau menunjukkan rasa bersalah, Pak Suman justru semakin marah. Dengan mata melotot, dia memaki-maki warga yang mencoba membela Idam. "Dasar kampungan semua. Kalian tahu siapa yang kalian lawan? Jangan pernah coba-coba mengatur hidup saya." Idam, yang perlahan berdiri meski tubuhnya terasa nyeri, menatap Pak Suman dengan tatapan penuh amarah. Wajahnya memerah, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang tajam. "Jangan mentang-mentang kamu kaya, Suman," teriaknya dengan suara bergetar, "harta itu cuma titipan. Ingat kata-kataku ini, sebentar lagi kamu akan terima akibatnya." Alih-alih merasa gentar atau bersalah, Pak Suman malah tertawa meremehkan. "Kamu mau melawanku, Idam? Hah, apa yang kau punya? Jangan sok berani, orang miskin sepertimu gak ada artinya di hadapanku." Dengan tangan terkepal, Idam maju ke arah Pak Suman, berniat melayangkan pukulan. Tapi, warga lain buru-buru menahan Idam, khawatir keadaan semakin memanas. "Sudahlah, Idam, jangan dituruti amarahmu. Dia gak pantas diladeni," ucap salah satu warga dengan pelan, menenangkan pria yang sudah dipenuhi dendam itu. Pak Suman hanya tersenyum sinis, berkacak pinggang sambil memandang mereka dengan penuh arogansi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia berbalik dan kembali ke mobilnya, meninggalkan warga yang masih terdiam. Serta Idam yang hatinya kini terbakar oleh amarah dan dendam yang mendalam. Malam itu, Pak Suman yang biasanya tidur dengan nyenyak, tiba-tiba terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mimpi buruk yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata, sesuatu yang menakutkan mengejarnya dalam kegelapan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya tersengal-sengal. Dalam kekalutan, ia duduk tegak di atas ranjang, berusaha menenangkan diri. Namun, tepat ketika ia hendak menarik napas panjang, matanya tanpa sengaja tertuju pada tirai jendela kamarnya yang bergerak pelan, seperti ada sesuatu di baliknya. Perlahan-lahan, tirai itu tersingkap sedikit, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah Pak Suman seakan membeku. Dari balik kaca jendela, tampak sesosok wajah mengerikan yang dipenuhi luka membusuk. Kulitnya terkelupas, dagingnya mencair, dan matanya hampir keluar dari rongganya, hanya tersisa seutas urat yang menahan bola matanya tetap di tempat. Lebih mengerikan lagi, lidah sosok itu menjulur panjang, menjilat-jilat kaca jendela seolah-olah ingin menembus masuk. Suara seretan lidahnya yang kasar melawan kaca terdengar di antara sunyi malam, membuat bulu kuduk Pak Suman meremang. Pak Suman merasa kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, dia meraih tubuh istrinya yang masih terlelap di sampingnya. "Bu, bangun, cepat bangun," bisiknya panik. Suaranya nyaris tak terdengar karena rasa takut yang mencekam. Sang istri yang terbangun dengan kaget, belum sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi, hanya bisa merasakan Pak Suman memeluk tubuhnya erat-erat, gemetar di balik selimut. Malam itu,
Pak Suman tidak berani mengintip lagi ke arah jendela, tapi bayangan sosok mengerikan itu terus menghantui pikirannya. Mimpi buruk dan penampakan menyeramkan tersebut tak berhenti di malam itu saja. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali Pak Suman tertidur, ia selalu dihantui mimpi mengerikan. Setiap kali terbangun, wajah busuk itu selalu muncul di balik jendelanya. Pada hari ketiga, tubuhnya tak kuat lagi. Rasa takut yang terakumulasi mulai merasuki fisiknya. 3 hari setelah gangguan aneh itu dimulai, Pak Suman jatuh sakit. Awalnya, hanya rasa lelah yang dia rasakan, namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Setiap kali ia ingin buang air kecil, rasa sakit luar biasa terasa di bagian kemaluannya. Seperti ada sesuatu yang mengoyak dari dalam, tapi anehnya, dokter di rumah sakit yang memeriksanya tidak menemukan penyebab apapun. Mereka hanya memberinya obat pereda nyeri, tetapi rasa sakit itu tidak kunjung hilang, malah semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia mencoba buang air, rasa perih yang tak tertahankan membuatnya berteriak kesakitan. Pada hari ketiga sejak sakit itu muncul, Pak Suman merasa dorongan kuat untuk buang air kecil. Dengan susah payah, ia berjalan ke kamar mandi, keringat dingin kembali membasahi tubuhnya. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan ketika ia mencoba buang air, teriakan keras menggema dari dalam kamar mandi. Keluarganya yang mendengar langsung berlari menghampiri, namun sebelum mereka sempat masuk, Pak Suman sudah berteriak histeris. Bukan air seni yang keluar dari tubuhnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Dari kemaluannya, meluncur keluar seekor cacing besar, hidup, bercampur dengan darah dan nanah berbau busuk. Pemandangan itu membuat Pak Suman kehilangan kesadaran. Tubuhnya terjatuh ke lantai kamar mandi yang kini dipenuhi cairan menjijikkan itu. Keluarganya yang menerobos masuk melihat Pak Suman tergeletak tak sadarkan diri di atas genangan darah dan nanah, dengan tubuh yang dingin dan tak bergerak. Bau busuk memenuhi kamar mandi, menguar sampai ke seluruh rumah, membuat mereka semua ngeri dan ketakutan. Setelah kejadian mengerikan di kamar mandi itu, keluarga Pak Suman segera menelepon dokter pribadinya, berharap ada penjelasan medis yang bisa mengatasi kondisi aneh yang dialami oleh Pak Suman. Dokter datang dengan cepat, wajahnya tegang ketika melihat kondisi Pak Suman yang terbaring lemas dengan wajah pucat pasi. Bau anyir darah dan nanah masih menyelimuti kamar mandi, membuat dokter menahan napas saat memeriksanya. Setelah beberapa saat memeriksa, dokter itu perlahan berdiri dan menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Saya tidak bisa menemukan apapun yang salah secara medis. Ini bukan penyakit biasa, ucapnya dengan nada serius. Matanya memandang tajam ke arah keluarga Pak Suman. Saya curiga, ini santet. Santet cacing abin. Ini sudah di luar kemampuan seorang dokter. Kalian perlu bantuan dukun, bukan dokter. Keluarga Pak Suman terkejut. Tidak menyangka bahwa apa yang dialami oleh kepala keluarga mereka adalah hasil dari ilmu hitam. Namun, tak ada pilihan lain. Dengan panik, mereka segera mencari dukun yang dianggap bisa melawan kekuatan gelap itu. Mereka pergi dari satu dukun ke dukun lain, berharap ada yang berani mengobati Pak Suman. Namun, setiap dukun yang mereka temui, meskipun dikenal sakti, hanya menggelengkan kepala dengan wajah takut. Saya tak berani, santet ini terlalu kuat,
kekuatan gelap yang mengerikan telah dikirimkan padanya. Aku tak bisa melawan itu. Begitu kata mereka semua, satu demi satu. Bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Malah, kondisi Pak Suman semakin parah. Setiap kali ia buang air kecil atau besar, selalu saja keluar cacing-cacing besar, menggeliat-geliat keluar dari tubuhnya, bercampur dengan darah segar dan nanah berbau busuk. Setiap kali itu terjadi, rasa sakit yang tak tertahankan membuat Pak Suman berteriak-teriak, hingga suaranya serak dan habis. Wajahnya tampak semakin tirus, tubuhnya semakin kurus kering, seakan-akan seluruh energinya terkuras habis oleh cacing-cacing yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Kamar mandi yang dulunya bersih dan terawat, kini berubah menjadi tempat penuh kengerian. Setiap sudutnya dipenuhi bau busuk darah dan nanah, sisa-sisa makhluk menjijikkan yang keluar dari tubuh Pak Suman. Bahkan, keluarga Pak Suman yang menemani dan merawatnya mulai merasa tercekam oleh suasana rumah yang kini berubah menjadi tempat penuh kesedihan dan ketakutan. Desahan napas Pak Suman yang berat dan sesekali teriakan histerisnya menjadi pemandangan yang menakutkan setiap harinya. Rasa putus asa menyelimuti keluarga itu, sementara Pak Suman terus terpuruk dalam derita yang tak terbayangkan. Akhirnya, setelah banyak dukun menolak menangani kasus Pak Suman, salah satu anggota keluarganya mendengar kabar tentang seorang dukun sakti dari Lampung yang dikenal bisa mengatasi berbagai jenis santet. Dalam keputusasaan, mereka mengundang dukun itu. Ketika dukun tersebut tiba di rumah Pak Suman, suasana seketika berubah menjadi hening dan tegang. Dengan tatapan tajam yang seolah bisa melihat ke dalam jiwa, dukun itu memeriksa keadaan Pak Suman. Setelah beberapa saat berdiam diri, dukun itu menghela napas panjang. Sungguh berat beban yang kau tanggung, Suman. Tapi ada cara untuk menghentikan ini, meskipun tidak mudah. Pak Suman yang sudah pucat dan lemah terkulai di ranjang, menatap dukun itu dengan harapan yang mulai pupus. Apa yang harus aku lakukan? Dukun itu menatapnya dengan serius, lalu menyampaikan syarat-syarat yang mengejutkan. Kau harus mengadakan sedekah untuk 1000 anak yatim, menyembelih 7 ekor kerbau, dan yang paling penting, kau harus meminta maaf kepada setiap warga yang pernah kau sakiti dengan kesombonganmu. Keluarga Pak Suman yang mendengarnya terdiam, menyadari betapa sulitnya syarat itu. Namun, justru Pak Suman yang tersulut amarah. Wajahnya memerah, tangannya gemetar menahan marah. Memangnya mereka siapa sampai aku harus meminta maaf? Aku tidak pernah membutuhkan mereka, apalagi sekarang. Jangan harap aku akan merendahkan diriku seperti itu, teriaknya dengan suara serak dan penuh kebencian. Dukun itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga reaksi Pak Suman. Ingat, Suman, kesombongan adalah pintu masuk bagi bencana. Jika kau menolak, penderitaanmu hanya akan semakin parah. Suaranya tenang, namun penuh makna. Namun, Pak Suman yang dibutakan oleh egonya tidak terpengaruh. Pergi, aku tidak butuh nasihatmu, dukun sialan. Kamu hanya ingin mempermalukan aku di depan orang-orang itu. Tanpa kata-kata tambahan, dukun tersebut berdiri perlahan. Baiklah, kalau itu keputusanmu, saya tidak bisa memaksa. Ia pun berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Pak Suman yang masih terperangkap dalam kesombongannya, tanpa menyadari bahwa dengan setiap detik yang berlalu, nasibnya semakin suram. Hari-hari berikutnya adalah neraka di bumi bagi Pak Suman.
Rasa sakit di bagian kemaluannya semakin menggila, menjalar ke pangkal paha, hingga kulitnya mulai menghitam dan membusuk. Setiap kali ia bergerak, nanah bercampur darah mengalir, meninggalkan jejak bau busuk yang menjalar ke seluruh rumah mewahnya. Keluarga yang dulu selalu mengelilinginya, satu persatu mulai menjauh, tak tahan menghadapi aroma busuk dan teriakan histeris dari Pak Suman yang terus-menerus meracau kesakitan. Istrinya, yang tadinya setia di sisinya, akhirnya juga tak kuat lagi. Setiap hari, makian dan sumpah serapah keluar dari mulut Pak Suman, penuh amarah dan kesakitan. Hingga pada suatu malam yang kelam, istrinya pun meninggalkan rumah itu, pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan suaminya yang terus merintih sendirian di kamar yang sudah dipenuhi dengan bau busuk kematian. Beberapa hari kemudian, suasana rumah Pak Suman yang biasanya penuh dengan teriakan kesakitan, tiba-tiba berubah sunyi. Terlalu sunyi. Tetangga yang tadinya acuh tak acuh mulai merasa curiga. Mereka mencoba mendekati rumah itu, tapi bau busuk yang kini semakin menyengat membuat mereka mundur, menutupi hidung sambil mual. Bau yang menusuk seolah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Akhirnya, Ketua RT memutuskan untuk memanggil pihak rumah sakit agar memeriksa keadaan Pak Suman. Ketika tim medis datang, mereka mengenakan pakaian pelindung lengkap, seakan hendak memasuki zona bencana. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu rumah itu, dan di sana, di tengah kamar mewah yang kini berantakan, mereka menemukan Pak Suman, tak lagi bernyawa. Tubuhnya membusuk dari pinggang hingga ke kaki, kulitnya terkelupas dan hitam, sementara dari selangkangannya, nanah bercampur darah terus mengalir tanpa henti. Bau busuk memenuhi ruangan, menancap kuat di udara. Kamar yang dulu megah, kini berubah menjadi kuburan hidup, dengan bau kematian yang begitu pekat, seolah waktu sendiri enggan melanjutkan langkahnya. Tak ada yang bisa mendekat lebih lama dari beberapa menit. Bahkan mereka yang hadir di sana merasakan ketakutan yang berbeda, seolah sesuatu yang gelap dan jahat masih tersisa di dalam rumah itu, meski pemiliknya telah tiada. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi ketika para petugas mencoba mengangkat tubuh Pak Suman. Secara logika, tubuh yang sudah kurus dan membusuk seharusnya mudah diangkat. Tetapi tubuh itu terasa seolah menempel erat pada kasur, seperti dililit oleh kekuatan tak kasat mata. Petugas pun mencoba berkali-kali, namun hasilnya nihil. Tubuh Pak Suman seakan berat tak tertanggungkan. Salah satu petugas akhirnya meminta bantuan warga desa. Namun kebanyakan dari mereka menolak, takut dengan keadaan yang mereka anggap janggal. Namun, seorang ustaz yang dipanggil ke lokasi segera memberi nasihat, ini adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim, mengurus jenazah adalah tugas kita. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman kita. Sebagian warga akhirnya mau membantu, meski dengan raut wajah yang masih dipenuhi ketakutan. Mereka berusaha mengangkat tubuh Pak Suman, namun usaha mereka sia-sia. Tubuh itu masih tak bergerak sedikit pun, dan semakin lama, bau busuk yang memancar dari tubuhnya membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Rasa takut bercampur jijik menjalar di hati warga. Ustaz yang bijak itu akhirnya bertanya, siapa orang terakhir yang dimarahi Pak Suman? Seorang warga menjawab dengan pelan, "Idam, Pak Ustaz." "Panggil dia," ujar Ustaz tegas.
seolah tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian di sini. Beberapa warga pun segera memanggil Idam, pria yang sempat berseteru dengan Pak Suman sebelum kematiannya. Idam tiba dengan wajah kebingungan, hatinya masih dipenuhi dendam, namun juga takut akan apa yang akan terjadi. "Saya ingin kamu yang mengangkat tubuh Pak Suman, Idam," ujar Ustaz. "Pak Ustadz, mana mungkin saya sanggup. Bau busuknya saja sudah membuat saya ingin lari. Apalagi menyentuh tubuhnya yang membusuk," jawab Idam, berusaha menolak. Namun tatapan Ustadz penuh wibawa, membuat Idam tak punya pilihan selain mengalah. Ia pun mendekati jenazah Pak Suman dengan tangan bergetar, wajahnya pucat pasi. Namun, sesuatu yang tak disangka terjadi. Saat tangan Idam menyentuh tubuh Pak Suman, bau busuk yang memekakkan hidung itu mendadak menghilang. Tubuh Pak Suman yang tadi terasa berat, kini seolah berubah ringan, seperti hanya sebongkah kain usang. Warga yang menyaksikan hal ini terkejut, beberapa di antara mereka berbisik dalam takjub. Bersama dengan Idam, warga pun berhasil mengangkat tubuh Pak Suman dan membawanya untuk dimakamkan dengan layak. Hanya Idam yang tahu, saat ia menyentuh jenazah itu, ada rasa dingin yang aneh merambat di tangannya, seolah sentuhan terakhir Pak Suman itu meninggalkan pesan kelam yang tak terucap. Dan ketika jenazah akhirnya dikebumikan, ada sesuatu yang berubah dalam hati Idam, sebuah perasaan lega, namun juga teror yang belum sepenuhnya hilang. Setelah pemakaman Pak Suman, rumah megah yang dulu menjadi lambang kekayaannya kini berubah menjadi bangunan yang sunyi, dingin, dan penuh kehampaan. Keluarganya, termasuk istrinya, tak ada satupun yang mau kembali menempati rumah itu. Bau busuk yang pernah menguar di hari kematian Pak Suman masih menyelimuti setiap sudut rumah, seolah tak mau hilang, meresap ke dalam dinding dan lantai. Bahkan, aroma anyir itu semakin pekat saat malam menjelang, seperti menuntut perhatian siapapun yang mendekat. Setiap kali ada yang mencoba masuk ke rumah itu, mereka akan segera diserang oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Jantung mereka berdebar cepat, dan bulu kuduk meremang tanpa sebab. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan rumah itu, siap mencengkram siapa saja yang nekat mendekat. Beberapa warga yang penasaran mencoba masuk, tapi tak ada yang bertahan lebih dari beberapa menit sebelum berlari keluar dengan wajah pucat, ketakutan. Malam demi malam berlalu, namun ketenangan tak pernah kembali. Warga seringkali mendengar jeritan dari arah rumah itu. Suara yang tak asing bagi mereka, suara Pak Suman yang memekik, seperti di malam-malam terakhir hidupnya. Teriakan itu terdengar penuh kesakitan, terkadang diiringi dengan suara erangan, seakan roh Pak Suman tak pernah benar-benar pergi dari sana. Anehnya, tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Bahkan di siang hari sekalipun, rumah itu selalu tampak muram, dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat, seolah menyimpan kegelapan di dalamnya. Angin yang bertiup melewati rumah itu membawa serta aroma busuk yang menusuk hidung, memaksa siapapun yang lewat untuk menutup rapat mulut dan hidung mereka. Kini, rumah Pak Suman dibiarkan begitu saja, tak terurus, tak ada yang sudi untuk merawatnya, apalagi tinggal di sana. Bagi warga desa, rumah itu bukan lagi sekadar bangunan kosong, tapi sudah menjadi simbol kutukan dan balas dendam atas kesombongan Pak Suman. Tak ada seorang pun yang berani mendekati, apalagi memasuki rumah itu. Bahkan, mereka menghindari jalan yang melewatinya,
takut bahwa sekadar melihat rumah tersebut dari kejauhan saja bisa membawa sial atau malapetaka. Terima kasih telah mendengarkan Santet Buhul Cacing Abin, Siksaan untuk si Angkuh, bersama Cerimis. Ingatlah, dalam setiap kejadian pasti ada sebab dan akibatnya. Tindakan sombong dan mengabaikan orang lain dapat mengundang teror yang tak terbayangkan. Tetap bersama kami di Cerimis, karena masih banyak kisah menyeramkan yang menunggu untuk diceritakan.